Apa jadinya jika seorang psikopat menjadi dokter forensik yang menangani kasus pembunuhan? Ya, drama ini mengisahkan gadis jenius yang ingin melupakan masa lalu kelamnya. Tapi sebuah kasus pembunuhan berantai yang ditanganinya malah membawanya kembali ke masa kecil mengganaskan ketika ia menjadi seorang psikopat. Penasaran? Oke, jangan lama-lama guys, langsung saja ke ceritanya. Nah, kisah diawali dengan kematian seorang selebritas di sebuah klub malam, di mana ketua tim polisi bernama Jinwo kebingungan mencari pelakunya. Tapi hanya melihat sekilas, dokter forensik bernama Seon langsung tahu kalau pelakunya sangat menikmati pembunuhan itu. Buktinya, meskipun situasi lagi ramai, si pelaku menusuk perut korban dengan sangat lambat. Bahkan setelah tahu korban tewas, pelaku masih ngebacok leher korban. Artinya, selain dendam, pelaku adalah seorang psikopat yang kecanduan narkoboy. Ya, bagaimana nggak tahu kalau dulunya Seon adalah seorang psikopat. Lihat aja tuh pandangannya yang datar, seolah-olah menganggap orang lain di sekitarnya nggak pernah ada. Dan setelah melihat beberapa tersangka sambil mengetesnya dengan memberi pisau, ia langsung tahu siapa pelakunya. Nah, di kota Yongchon, ketua tim polisi bernama Jung Yun bersama anak buahnya dipanggil Burhan sedang menyelidiki kasus penguntit mesum yang terjadi akhir-akhir ini. Membuat Burhan kesal mengapa Jung Yun sangat serius dengan kasus sepele itu. Ya, sebagai lulusan Akpol, Jung Yun jadi ketua tim di usia yang masih muda, sehingga anak buahnya yang rata-rata lebih tua selalu menganggapnya remeh, termasuk si Burhan yang malah asik sarapan di sana. Tapi melihat bocah mencuri coklat, ia malah menangkapnya. Hal itu membuat Jung Yun protes, selain anak itu masih bocah, mereka sekarang lagi mengintai penguntit yang jauh lebih penting. Namun Burhan gak peduli karena menurutnya seseorang jadi penjahat karena terbiasa melakukan itu saat kecil. Jadinya perdebatan tersebut membuat target tersadar dengan keberadaan mereka. Jung Yun sih mengejarnya, tapi si pelaku berhasil kabur. Beralih ke Seon yang habis melakukan otopsi pasti menjat jasad korban dengan sangat rapi. Gak lupa mengambil pisau bedah pribadinya yang ditandai dengan inisial namanya. Masalahnya sekarang tim mereka ditekan publik terkait hasil forensik seleb kemarin yang diduga kecanduan narkoboy, di mana anak buah Seon bernama Minho ini sengaja memperlambat hasilnya, entah karena apa. Jadinya Seon ingin mengambil alih dan melakukan forensik ulang, membuat Minho nampak kesel. Di saat yang sama, mereka yang gagal menangkap penguntit itu karena marah atasan bernama Jongso. Tapi bukannya minta maaf, Jung Yun malah menantang untuk tetap menangkap pelakunya. Kan semuanya pada marah, termasuk Burhan yang gak suka dengan sifat naif si Jung Yun. Harusnya tuh Jung Yun menyerahkan kasus sepele itu kepada tim lain saja. Padahal mah Burhan adalah biang masalah dari gagalnya penangkapan itu akibat ngurusin bocah pencuri coklat. Ya, polisi muda ini dipanggil Udin menjelaskan kalau bocah itu hanya hidup dengan adik dan neneknya, tapi sang nenek masuk rumah sakit, membuat si Burhan terdiam. Beralih ke pinggir kota, pemilik laundry bernama Choi sibuk nonton berita yang menyiarkan Seon sebagai dokter forensik berbakat. Namun tiba-tiba tetangga dipanggil Markona datang dengan senyum minta disayang. Ya, si Choi dikenal sebagai duda tampan yang baik hati, sehingga banyak tetangga yang ingin memberi cinta, utamanya si Markona. Padahal mah si Choi fokus melihat Seon entah ada hubungan apa. Nah, meskipun nampak ramah di TV, tatapan Seon pasti selalu berubah misterius ketika sendiri. Bahkan saat emak-emak menegurnya yang selalu kasih makan kucing, ia menatapnya dengan tajam seolah-olah pengen ngebacok, lalu pergi dengan senyuman tipis. Di mana ia pun buru-buru ke kantor untuk memeriksa hasil forensiknya terkait seleb itu. Namun nyatanya laporannya ditolak, membuatnya semakin emosi. Beralih ke sebuah mobil box di mana terlihat banyak sikat serta darah berceceran, tanda kalau tempat itu adalah markas seorang psikopat. Menariknya, psikopat itu berulang kali menonton siaran Seon sambil memutilasi korbannya, bahkan memasukkan belatung ke tubuh korban sebagai kesenangan pribadi, lalu menjahitnya pakai benang rajutan. Dan anehnya, seorang bocah bernama Yon Seun berjaga di luar sambil memainkan benang itu. Pagi pun tiba, polisi menemukan korban di tengah sawah kering. Yang pasti, tim Jung Yun yang menanganinya sangat terkejut melihat kondisi korban yang mengganaskan itu.
Alhasil, Jung-Yun pun meminta bantuan Seon untuk melakukan forensik segera, menjelaskan kalau korban adalah seorang mahasiswi yang ingin ikut ujian masuk polisi. Awalnya, Seon gak terlalu tertarik melakukan forensik seperti biasa, karena itu hal mudah baginya. Tapi betapa terkejutnya dia ketika membuka tubuh korban, bau pembersih yang sangat menyengat seketika tercium, dan itu mengingatkannya dengan masa lalu, termasuk benang rajutan itu. Benang yang selalu dipakainya untuk menjahit boneka di masa kecil. Artinya Seon kecil ada hubungannya dengan psikopat itu, di mana saat kecil dulu ia terlihat masuk ke mobil box yang sama. Nah, seperti biasa, anak buah Jung-Yun suka nongkrong di tempatnya si Choi, karena selain baik hati, Choi juga selalu memberi info penting jika ada seseorang yang bertingkah aneh di kota itu. Dan mereka yang curiga kepada penguntit mesum sebagai pelaku mutilasi mahasiswi itu bertanya kepadanya. Choi sih ngaku gak mengenal, tapi ngomong-ngomong soal kedatangan mereka, Choi bertanya kabar istri Burhan. Ya, istri Burhan baru saja menjalani cangkok ginjal, sehingga setelah bekerja, Burhan harus ke rumah sakit merawat sang istri dan mengurus anak-anaknya. Tiba-tiba Jung-Yun nelpon menyuruh mereka ke TKP menemani ahli forensik, tapi mereka malah santuy aja cerita kepada si Choi bagaimana menjengkelkannya ketua tim dan dokter forensik itu. Kejengkelan yang sama dialami kepala forensik dan asistennya, karena Seon yang terlalu serius kadang menyulitkan posisi mereka. Contohnya kasus si seleb, mereka maunya seleb itu disimpulkan sebagai penyerangan biasa, tapi Seon bersikeras menjadikannya masalah narkoboy sesuai hasil forensik. Ya, merekalah yang menekan Minho untuk memperlambat hasilnya. Seon sendiri sengaja mengajak Minho ke TKP biar nggak mengakali hasil forensik si seleb lagi. Tapi melihat TKP berada di tengah sawah, Seon pun nyadar kalau si pelaku sengaja menaruh korban di sana untuk ditemukan. Ia pun menyuruh Minho mengambil sampel tanah untuk memastikan apakah korban dibunuh di sawah itu atau di tempat lain. Setelahnya, ia pun pulang bersama Minho. Kebetulan arabes mereka sama, di mana Seon menyinggung Minho agar tidak menahan hasil forensik tanah itu seperti hasil forensik si seleb sebelumnya. Tapi Minho malah ngancam agar Seon menyerahkan kasus seleb itu kepadanya saja. Toh Pak Kepala sudah berkali-kali menggamparnya, dan itu berkaitan dengan kenaikan pangkatnya. Namun Seon gak peduli dan justru muak dengan akal-akalan seperti itu. Masalahnya mereka gak sadar dengan seseorang yang mengikuti sejak tadi. Anehnya ketika Seon turun dari bus, orang itu masih tinggal. Artinya orang yang diikuti bukanlah Seon, tapi si Minho. Nah, seperti biasa Seon ke rumah sakit untuk menjenguk ibunya. Sok-sok senyum di hadapan perawat, padahal saat pergi wajahnya seketika berubah dingin. Sementara Minho yang sampai rumah tiba-tiba diserang orang itu. Gak pakai basa-basi, Minho langsung disuntik obat keras lalu dibunuh. Seon sendiri merawat ibunya yang demensia, tapi wartawan dipanggil Wawan tiba-tiba menghubunginya, dan karena kesal dengan Pak Kepala yang selalu menghalangi hasil forensik, Seon pun membocorkan kasus mahasiswi yang tewas mengganaskan itu. Besoknya, berita tersebut seketika viral, membuat Jongso sangat marah, mengira anggotanya yang membocorkan kepada media. Padahal kan mereka juga nggak tahu apa-apa, dan yang kena imbasnya adalah si Jung-Yun, apalagi Burhan nggak masuk tanpa kabar. Nah, setelah Jongso pergi, anak buahnya dipanggil Bejo malah menuduh Jung-Yun yang membocorkan kasus itu, membuat mereka akhirnya bertengkar. Bahkan si Bejo mengungkit kalau Jung-Yun jadi ketua hanya karena lulusan Akpol, berbeda dengan mereka yang punya banyak pengalaman. Untung si Udin segera menarik Bejo keluar. Karena itu, Jung-Yun bertanya hal tersebut kepada Seon, namun Seon malas ngejawab karena lagi sibuk menganalisa lambung korban, dan itu membuatnya sangat terkejut. Ya, itu adalah pola cara menyikat dan membersihkan darah yang pernah Seon pelajari di masa kecil. Artinya, psikopat membunuh mahasiswi itu untuk memberi kode kepada Seon bahwa dirinya telah kembali. Tapi sekarang Seon bohong kepada Jung-Yun kalau nggak ditemukan apa-apa di tubuh korban selain bau cairan pembersih. Hanya saja petunjuk itu membuat Seon bingung, karena dulu ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri
bagaimana psikopat itu tewas di depan matanya. Masalahnya sekarang, Mino yang sudah dibunuh dimasukkan ke dalam koper dan dibawa oleh bocah bernama Yoon Seun itu. Apa sebenarnya terjadi? Mengapa bocah ini nurut saja disuruh oleh psikopat? Dan apa yang terjadi di masa lalu Seon? Sabar guys, nanti semuanya akan terjawab dengan sangat mencengangkan. Yah, di masa kecilnya, Seon disuruh membersihkan bekas darah oleh psikopat yang gak lain adalah ayahnya sendiri. Dan ia nurut aja karena psikopat sudah mengatur kehidupannya seperti itu. Sama seperti yang terjadi kepada bocah bernama Seun. Tapi sekarang polisi lagi-lagi dibuat gempar dengan penemuan mayat mutilasi yang gak ada jari serta kepalanya. Besoknya Seon bertanya kepada anak buahnya dipanggil Wati terkait analisis tanah di TKP. Tapi Wati juga bingung karena Mino yang bertanggung jawab atas itu gak masuk tanpa kabar. Tapi Seon baru mau menelponnya, Pak Kepala tiba-tiba memanggil. Jung Yeon sendiri melapor ke kepala polisi bernama Kim kalau kasus kedua ini ada hubungannya dengan kasus sebelumnya karena ditemukan benang yang sama. Tapi mereka malah tidak setuju sebelum adanya bukti kuat. Lagian, jika mereka menetapkan kasus itu sebagai pembunuhan berantai, situasi akan semakin gempar. Yang pasti kepolisian mereka memburuk di mata pusat. Hal yang sama dilakukan kepala forensik, meminta Seon gak membuka dulu hasil forensik tanpa persetujuannya. Dan yang terpenting sekarang, Seon gak boleh menekan Mino terkait forensik seleb kemarin. Nah, ketika ingin mencari Mino, Jung Yeon tiba-tiba datang meminta melakukan forensik terhadap korban kedua karena ditemukan benang rajutan yang sama. Alhasil, Seon segera menanganinya ditemani Wati. Dan setelah beberapa menit, mereka menemukan jari yang disembunyikan di kaki korban. Membuat Seon terkejut karena simpul pitanya sama persis dengan yang selalu dilakukannya. Nah, dengan jari itu mereka pun dapat memeriksa sidik jari korban yang membuat mereka lagi-lagi terkejut karena korban adalah Minho. Mendengar itu, Pak Kepala jelas shock berat, menyuruh Seon segera menangani kasusnya, tapi mengingatkan agar tidak menyinggung hasil forensik seleb itu. Namun karena Seon menolak, Pak Kepala yang marah malah mengalihkan semua tugas kepada Wati. Gak peduli dengan Seon mau ngapain, asalkan gak masuk ke ruang forensik lagi. Singkatnya, Jung Yeon menginterogasi Seon terkait Mino yang tewas. Namun Seon ngaku gak tahu apa-apa karena ia turun duluan dari bus malam itu. Setelahnya, Jung Yeon buru-buru balik ke kantor karena anggotanya berhasil menemukan orang mencurigakan. Yah, itu adalah penguntit mesum yang mereka duga sebagai pembunuh mahasiswi di kasus pertama. Apalagi si penguntit tertangkap CCTV sedang menggoda korban sehari sebelum korban tewas. Dan setelah identitasnya diperiksa, penguntit bernama Hyung Jo itu pernah terlibat pembunuhan beberapa tahun yang lalu. Di saat yang sama, tim forensik menjelaskan kepada Seon kalau jasad mahasiswi dan Minho terdeteksi pangkuronium bromida alias pelemas otot, membuat Seon lagi-lagi terkejut karena metode pembunuhannya sama seperti yang dilakukan ayahnya yang harusnya sudah koit itu. Beralih ke mereka yang akhirnya melihat mobil box yang dipakai Hyun Jo, sehingga mereka pun bergegas ke sana. Dan benar saja, Hyun Jo yang kepergok mencoba kabur. Untungnya mereka dengan sigap mengejar dan akhirnya Hyun Jo tertangkap. Seon sendiri mencoba memastikan apakah psikopat kali ini beneran ayahnya. Untungnya ada sidik jari tertinggal di potongan tubuh Minho, dan setelah dicocokkan dengan sidik jari yang ada pada pembungkus mayat mahasiswi di kasus pertama, sidik jarinya ternyata cocok, yang artinya psikopat itu beneran ayahnya. Besoknya, Jung Yeon mengabari Seon kalau pelakunya sudah tertangkap, membuat Seon bingung segera bergegas ke kantor polisi untuk melihat tersangkanya. Tapi sebelum itu, ia memberikan hasil uji tanah yang gak cocok dengan tanah yang ada di dalam plastik mayat korban. Yang artinya korban memang dibunuh di tempat berbeda lalu dibawa ke tengah sawah seolah-olah ingin dipamerkan. Nah, saat melihat tersangka yang bukan ayahnya, ia sedikit lega karena meskipun benci, ia gak mau ayahnya tertangkap. Atau dengan kata lain, ia ingin menyelesaikan masalah itu sendiri. Sementara Hyun Jo bingung mengapa ia dituduh sebagai pelaku pembunuhan. Toh ia kabur dari kejaran karena mengira wanita yang diikutinya ngelapor.
Dan karena ngerti kalau polisi salah tangkap, ia pun meledek. Kan itu membuat Burhan kalap, apalagi Yunjo meledek istrinya. Alhasil, Yunjo pun menyuruh Burhan bersujud minta maaf, bahkan merekamnya. Namun Jungyun menghentikannya, termasuk saat Yunjo ingin membalas pukulan Burhan. Ya, Jungyun ingat jelas kalau dialah pelaku penguntit yang mereka cari, tapi karena laporannya sudah ditarik, ia pun berjanji akan menangkapnya suatu saat nanti. Masalahnya, Yunjo nggak terima mengumumkan ke wartawan terkait pemukulan itu, membuat Jungyun kena marah. Tapi kali ini anggotanya membela. Ya, aksi Jungyun tadi membuat anggotanya mulai luluh. Singkatnya, mereka yang mulai serius menyelidiki akhirnya menemukan seseorang yang mengikuti Minho di bus. Dengan begitu, mereka melakukan konferensi pers. Selain minta maaf karena salah menangkap Yunjo, Jungyun juga mengumumkan terkait 2 pembunuhan mengganaskan itu. Namun, ya, dialah si Wawan, wartawan yang membocorkan kasus tewasnya mahasiswi kemarin, ingin menggiring opini kalau kedua kasus itu berhubungan, membuat situasi tidak terkontrol karena Jungyun belum dapat memberi kepastian sebelum adanya bukti konkret. Namun, ya, Seon mengungkap sidik jari yang sama yang ditemukan di kedua korban, sekaligus memastikan bahwa itu adalah pembunuhan berantai. Selain itu, Seon juga menantang sang psikopat kalau apa yang dilakukannya itu sangatlah bodoh. Menariknya, si Choi menonton berita tersebut dengan wajah yang aneh, karena sebenarnya dialah psikopatnya. Buktinya, Seon tinggal bersamanya, tepatnya di kamar tersembunyi di belakang laundry. Nah, pengumuman mendadak itu membuat kepala forensik ngamuk, tapi itulah tujuan Seon. Selain untuk memancing psikopatnya, si kepala juga nggak bisa menggesernya dalam kasus itu, di mana kepala polisi juga ngamuk nggak berdaya, terpaksa menjadikan Seon sebagai ketua forensik atas kasus tersebut. Begitupun dengan Jungyun yang terpaksa dijadikan ketua tim penyelidikan. Dengan begitu, Jungyun dapat memulai penyelidikan secara resmi atas kasus pembunuhan berantai. Namun malamnya, seorang gadis marah di tempat laundry karena Choi merusak baju mahalnya. Jadinya, sebagai seorang psikopat, Choi setuju menggantinya dengan baju yang lain. Kembali ke masa lalu, Seon sebenarnya hidup bahagia bersama ibu kandungnya bernama Jangmi. Namun psikopat itu selalu menyiksa ibunya, dan Seon yang takut hanya bisa menutup telinga sambil merayakan ultahnya sendiri. Ya, biar nggak bingung, ibu Seo yang dirawat di rumah sakit itu adalah ibu angkatnya. Tapi kita kembali ke sekarang, di mana Seon yang yakin kalau ayahnya lah sang psikopat yang dicari, memutuskan untuk ngekos di dekat TKP, yang secara kebetulan itu kosan milik si Markona. Dan karena posisinya tepat, Seon pun setuju menyewanya dengan wajah datar meminta Markona memperbaiki kunci pintu kamar hari ini juga. Di saat yang sama, pacar Minho dengan sedihnya menjelaskan kepada mereka tentang Seon yang selalu menekan Minho akibat hasil forensik seleb narkoba itu. Makanya ia yakin kalau Seon lah yang membunuh pacarnya. Mereka sih curiga juga kepada Seon, tapi aksi Seon kemarin membuat mereka sedikit percaya. Beralih ke si Choi yang ngegosip bersama Markona dan tetangga satunya dipanggil Ija terkait situasi mencekam yang terjadi di lingkungan mereka akhir-akhir ini. Tapi Markona nggak peduli soal itu, meminta Choi membantunya memperbaiki kunci kamar karena ada dokter forensik aneh yang menyewanya. Tentu saja Choi langsung setuju mengerjakannya sambil memasang wajah sedih karena besok ia ingin menjenguk makam istri dan anaknya. Ya, ngerti kalau Seon sudah tahu keberadaannya, si Choi menutup laundrynya sementara sehingga Seon yang lewat gak menemukannya. Hanya saja stiker di tiang listrik itu membuatnya teringat masa lalu ketika ia menempel stiker yang sama. Jadi di hari ultahnya itu, ayahnya beneran membunuh ibunya, dan itulah pertama kali ia melihat peristiwa sadis. Tapi karena takut dan gak ngerti, ia malah membersihkan bekas darah di sana. Alhasil ayahnya gak jadi membunuhnya, tapi menjadikannya asisten psikopat. Dan sekarang ia mencoba menelusuri jejak ketika Minho dibunuh, tapi itu malah mengingatkannya kalau ayahnya sangatlah menakutkan. Ya, dulunya nama asli Seon adalah Yeon Seun. Artinya, bocah bernama Yeon Seun sekarang yang entah diambil dari mana merupakan bentuk kerinduan psikopat terhadap putrinya.
Bahkan Seun diberikan tugas yang sama, yaitu membersihkan jejak darah ketika psikopat membunuh korbannya. Di mana korban kali ini tuh adalah gadis yang marah karena baju laundrynya rusak kemarin. Dan Seun hanya diam di luar sambil makan, sama seperti Seon kecil dulu. Ia nggak ngerti apa yang terjadi, menganggap apa yang dilakukan psikopat yang dipanggil ayah itu adalah benar. Di saat yang sama, Seon gak sengaja bertemu Jung Yun yang ternyata mengikuti jejak pembunuhan Minho juga, sehingga mereka pun makan bersama sambil membahas kasusnya. Hanya saja Seon mulai merahasiakan beberapa hasil forensik, termasuk kandungan pangkuronium di jasad kedua korban. Tujuannya karena Seon ingin menghentikan perbuatan keji ayahnya sendirian. DNA든 추가적으로 나온 건 아직 없죠? 네, 아직이요. Nah, ketika sampai di depan kosan, ia menemukan jasad korban ketiga yang bentukannya sama persis dengan boneka masa kecilnya yang sudah patah tapi dijahit pakai benang, di mana ayahnya tiba-tiba nelpon. Ya, ayahnya melakukan rangkaian pembunuhan untuk memberi petunjuk agar anaknya yang dirindukan kembali kepadanya. Dan karena hari ini adalah ultah Seon, sang psikopat memberikan makanan khusus seperti apa yang selalu diberikannya kepada Seon dulu. 조만간 꼭 보자, 내 딸. Aneh sih, tapi begitulah pola pikir psikopat yang gak bisa dimengerti. Nah, di masa lalu setelah membunuh ibu Seon, psikopat ini membawa Seon tinggal bersamanya di pinggir hutan, bahkan memotong pendek rambutnya. Padahal kan Seon ingin punya rambut panjang seperti kakaknya bernama Yunso, kakak yang baru ditemuinya hari itu. Kembali ke sekarang, penemuan mayat di depan kosan itu membuat situasi lagi-lagi gempar. Yang pasti, Jung Yun dan anggotanya terkejut karena yang menemukan mayat pertama adalah Seon. Alhasil, karena kecurigaan mereka, Seon pun diinterogasi. Apalagi kejadian itu pas dengan pindahnya Seon di kosan tersebut. Seketika, Seon tersenyum tipis, memastikan sekali lagi kalau bukan karena dirinya, mereka nggak akan menangani kasus sebagai pembunuhan berantai. Jadi bagaimana mungkin ia membantu mereka jika benar dia pelakunya? Ya, argumen yang masuk akal membuat mereka terdiam. Singkatnya, Seon pun melakukan otopsi atas korban ketiga itu, dan saat mulut korban yang dijahit itu dibuka, mereka menemukan foto aneh yang membuat Seon sangat terkejut karena itu foto masa kecilnya. Untungnya nggak ada satupun yang tahu wajah masa kecilnya itu, termasuk Jun Yun. Sementara Markona sangat sedih, mau curhat atas penemuan mayat depan kosan, tapi Choi nggak ada di rumah. Ia sih curiga kepada Seon yang tatapannya macam setan itu. Padahal mah orang yang disangkanya baik adalah psikopat aslinya, di mana dia dengan santainya mengajak Seon ke tengah hutan, tepatnya di rumah masa lalunya. Beralih ke Jung Yun yang teringat dengan kasus Tong Biru yang terjadi di tahun 99, sama persis dengan pembunuhan berantai yang terjadi sekarang, mulai dari potongan tubuh serta bau cairan pembersih, apalagi foto anak yang berlatar pelabuhan itu sama dengan lokasi kasus Tong Biru tersebut. Seon sih nggak setuju karena dalam kasus Tong Biru nggak ditemukan benang rajutan. Namun, 근데 제가 파란 통 사건에서 술이 안 나왔다는 얘기를 했었습니까? ya, Seon ingin memperlambat penyelidikan biar ia menemukan psikopat itu lebih dulu. Dan untuk pertanyaan Jung Yun tadi, ia alasan kalau pernah mencari tahu kasus tersebut. Tapi ngomong-ngomong soal kasus itu, rasa traumanya tiba-tiba kumat. Gimana enggak, dulu ayahnya menaruh mayat yang sudah dimutilasi dalam tong biru dan disembunyikan di kamarnya. Sialnya, belum sempat membereskan, Yunso malah datang memberinya boneka. Untungnya saat itu Yunso enggak masuk ke kamar. Beralih ke psikopat yang datang ke rumah lamanya untuk membersihkan kamar masa kecil Seon. Ya, sesuai rencananya membunuh 3 korban, Seon yang ngerti akhirnya datang ke tempat itu. Dan betapa terkejutnya dia ketika Seon muncul dengan seragam sekolahnya serta boneka masa kecilnya, sama persis dengan kondisinya dulu. Ia pun ingin mengejarnya, namun si ayah akhirnya menampakkan diri untuk pertama kali. Dan itu membuat Seon terpaku karena harusnya ayahnya ini sudah mati saat itu. Jung Yun sendiri memeriksa kembali kasus mutilasi Tong Biru, di mana tersangka bernama Go Do Sam ditangkap di rumahnya di tengah hutan, tapi dibebaskan 2 hari kemudian. Selain gak ada bukti, saksi yang memberatkan ternyata mengidap skizofrenia. Dan yang menarik adalah
신하의 딸 하나, 이름 고은서. Ya, kalau Godosam yang diduga sebagai Choi yang menikah dengan Jungmi dan punya anak bernama Yunso, lalu siapa Seon sebenarnya? Beralih ke psikopat yang menjelaskan kalau malam itu ia diselamatkan oleh pendaki gunung sehingga dapat bertahan hidup sampai sekarang, menyuruh Seon menyapa adik barunya bernama Yon Seun itu. Alasan memberi nama yang sama karena nggak terima Seon mengubah namanya. Intinya psikopat ingin Seon kembali kepadanya untuk menuruti apa yang diperintahkannya seperti dulu. Namun ya, sejak awal Seon memang ingin membunuhnya. Sayangnya psikopat berhasil menahannya. Masalahnya sekarang polisi berhasil memprediksi wajah bocah di foto itu yang mirip dengan wajah Seon sekarang. Sementara Seon berhasil melepaskan diri untuk mengambil pisau bedahnya, mencoba menyerang ayahnya sekali lagi. Namun ya, itu Seon yang sangat percaya kepada ayah psikopatnya, sama seperti Seon kecil dulu. Nah, kembali ke masa lalu, Yunso yang gak tahu kelakuan ayahnya selalu mengajak Seon bermain dan belajar, sehingga Seon yang tidak disekolahkan jadi banyak tahu tentang dunia luar. Hanya saja saat itu ia belum tahu kalau apa yang diajarkan ayahnya adalah sebuah kejahatan. Membuat Yunso selalu bingung mengapa Seon suka menggambar tong biru di tengah laut, tapi lautnya diberi warna merah. Dan pemandangan itu dibuat seperti sekarang. Seon sengaja disimpan di kamar penuh cat warna merah lengkap dengan tong biru itu. Sedangkan psikopat malah dengan santainya mengamankan pisau bedah dan barang-barang Seon biar nggak dipakai lagi. Beralih ke Udin yang merasa kalau gambar itu sangat mirip Seon. Namun lah, si Bajok malah sok tahu dong, merasa kalau itu terlalu mudah untuk ditebak. Tapi ngomong-ngomong soal penyelidikannya, Udin teringat temuannya kemarin bahwa korban pertama dan ketiga sama-sama pelanggan laundry di tempat si Choi. Kan Bajok semakin meledeknya, mana mungkin sih Choi yang baik hati itu melakukan kejahatan. Meskipun begitu, Junghyun merasa kalau apa yang dikatakan Udin benar. Singkatnya, Seon yang pulang ke kosan membersihkan bekas cat merah sambil mengingat masa lalu ketika ia selalu melepas tangan dan kaki bonekanya, sama seperti yang ayahnya lakukan kepada para korbannya. Namun Yunso segera memperbaikinya sambil menjelaskan kalau mematahkan boneka adalah hal yang buruk. Yah, dari Yunso lah Seon belajar simpul seperti itu. Namun ayahnya tiba-tiba muncul menyuruh Yunso pulang. Dan setelah Yunso pergi, yah, sejak awal psikopat ini mendidik Seon sebagai seorang psikopat. Dan fakta itu membuat Seon sangat menderita hingga sekarang. Di saat yang sama, mereka mencoba memeriksa tempat laundry itu, tapi Burhan yang mengenal Choi sebagai orang yang baik mengajak Junhyun segera pergi. Namun Junhyun yang merasa aneh dengan langkah pincang si Choi justru semakin curiga, mencoba memeriksa ke dalam. 아니야. 문 열려 있으니까 편하게 둘러보세요. Dan itu membuatnya semakin curiga setelah melihat cairan pembersih dengan bau yang sama. Selain itu, ia juga merasa aneh dengan pintu belakang yang terkunci. Secara kebetulan, Burhan mendapat telepon dari istrinya di rumah sakit sehingga ia pamit keluar. Jadinya, ketika Junghyun menemukan kostum hitam yang agak mirip dengan pelaku yang mengikuti Minho di bus malam itu, si Choi tiba-tiba muncul di belakangnya. Untungnya sih, Junghyun pura-pura nggak curiga sehingga si Choi membiarkannya pergi. Karena itu, ia menjelaskan kecurigaannya kepada Burhan, tapi jelas saja Burhan nggak percaya. Padahal Junghyun sudah menunjukkan kalau cara jalan pelaku yang mengikuti Minho di bus mirip dengan si Choi yang diduganya pura-pura pincang. Namun tiba-tiba Seon lewat sehingga Junghyun bertanya tentang perkembangan hasil forensik korban ketiga. Alhasil karena keinginannya semakin kuat untuk menyelesaikan psikopat itu sendiri, untuk pertama kalinya Seon memalsukan hasil laporan forensik mayat ketiga dengan menghapus kandungan pangkuronium menjadi tidak terdeteksi. Secara kebetulan, psikopat nelpon sehingga Seon menjelaskan rencananya kalau ia akan membiarkan ayahnya pergi dari kota itu, tapi dengan syarat. 우리끼리 이러지 말고 범인 하나 만들자. Besoknya, Junghyun menjelaskan ke Jongso bahwa pembunuhan berantai itu terkait dengan kasus tong biru di tahun 99, menunjukkan bukti kesamaan cara membunuh, termasuk tersangka bernama Godosam yang punya anak perempuan yang usianya seperti bocah di foto itu.
Dan karena penjelasannya logis, Jongso pun setuju Jungyun menyelidikinya sendiri. Sedangkan yang lain harus tetap fokus menyelidiki kasus sekarang, biar kasusnya cepat selesai dan tim mereka nggak ditekan lagi oleh atasan. Tapi gimana kasusnya mau selesai kalau Seon yang naif ini malah bergerak dengan rencananya sendiri, di mana Choi yang setuju menyuruhnya pergi ke lokasi tempat ia menyekap orang yang cocok dijadikan pelaku pembunuhan berantai itu. Sementara Jungyun yang menerima hasil forensik korban ketiga jadi tambah bingung karena pangkuronium tidak terdeteksi seperti 2 korban sebelumnya. Malamnya sampailah Seon ke lokasi di mana kambing hitam yang dimaksud ayahnya adalah Hyungjo. Ya, semuanya akan jadi masuk akal jika Hyungjo dijadikan pelaku pembunuhan berantai itu. Sehingga Seon yang mengira Hyungjo sudah dibunuh ayahnya segera mengambil DNA-nya untuk ditaruh di sisa jasad Minho yang belum ditemukan. Padahal mah itu hanya jebakan psikopat yang sejak tadi standby dekat sana, menyuruh Seon segera memasang kamera. Toh tujuan psikopat ini hanya satu, yaitu Seon harus kembali kepadanya dan menjadi asisten psikopatnya. Ya, Hyunjo yang belum dibunuh langsung menyerang Seon karena mengira Seon yang menusuk dan menyekapnya tadi sore. Membuat Seon gak ada pilihan selain membunuh Hyunjo, gak sadar kalau Seon telah memasang kamera di dekatnya. Nah, di masa lalu, Seon pernah demam dan itu membuatnya senang. Selain ia bisa bersama Yunso yang merawatnya, ia juga nggak perlu keluar dengan ayahnya. Membuat Yunso bingung dan bertanya-tanya, namun Seon nggak berani menjawabnya. Dan sekarang karena ayahnya, ia lagi-lagi harus melakukan kejahatan dengan membawa Hyunjo entah kemana. Di lain sisi, Jungyun yang menyelidiki ulang kasus Tong Biru mencari petunjuk di rekaman saksi yang saat itu ngaku kalau ia melihat bocah berambut pendek yang menarik benang penuh noda darah. Sayangnya kesaksian orang ini gak dipercaya karena menderita skizofrenia. Gak berapa lama Bejo yang datang minta maaf atas kelancangannya selama ini. Jujur kalau mereka punya keluarga, jadi gak bisa terlalu sering membantu Jungyun, utamanya Burhan yang istrinya dirawat di rumah sakit setelah cangkok ginjal. Membuat Jungyun yang baru tahu itu akhirnya terdiam. Paginya, Jungyun pun ke tempat Burhan berjaga, setuju untuk menggantikannya. Toh Burhan harus ke rumah sakit mengurus anak istrinya. Ya, mereka akhirnya mulai saling mengerti sebagai tim. Di saat yang sama, Seon mengabari ayahnya kalau ia sudah mengambil DNA Hyungjo untuk dijadikan pelaku. Jadi ayahnya harus memberikan jasad Minho yang tersisa agar ia dapat memasukkan DNA Hyungjo di sana. Masalahnya adalah asisten yang menemukan hasil forensik palsu yang dikeluarkan Seon segera mengabari Jungyun. Jadinya Jungyun pun mulai curiga kepada Seon. Siangnya Seon dengan sengaja memarkir mobilnya di titik pertemuan sehingga ayahnya yang datang segera memeriksa mayat Hyungjo. Namun ya, sejak awal Seon hanya ingin menyingkirkan psikopat ini, namun ia nggak sadar kalau Seon ada di dalam truk. Di saat yang sama, Jungyun berusaha menghubungi dan mencari Seon, di mana semua kejanggalan itu membuatnya semakin curiga. Apa jangan-jangan dugaan Bejo kalau bocah di foto itu adalah Seon? Seon sendiri menyuntikkan pangkuronium ke tubuh psikopat biar nggak dapat melawan lagi. Tapi saat mencekiknya, truk itu malah berbunyi sehingga Seon mencoba menghentikannya daripada keberadaannya ditemukan orang lain. Tapi itu membuatnya terkejut karena yang membunyikan alarm adalah Seon. Jadinya psikopat yang bangkit langsung menghajar Seon. Beruntung ada security lewat sehingga psikopat terpaksa melepaskannya. Nah, sesampainya di kosan, Seon lagi-lagi dikejutkan dengan Tong Biru di sana, membuat traumanya kumat di mana ia segera keluar menenangkan diri dan Jungyun yang sejak tadi mencarinya segera menenangkannya. Nah, saat menemani Seon pulang ke kosan, Jungyun bingung dengan Tong Biru itu. Namun ia tetap gak mau curiga, memberikan jam tangan GPS, siapa tahu Seon butuh bantuannya. Selain itu, ia juga cerita masa kecilnya yang pernah ditangkap polisi karena dituduh mencuri, padahal ia gak melakukannya. Sialnya gak ada CCTV di sana sehingga gak ada yang percaya kepadanya, kecuali satu polisi yang serius menyelidiki dan berhasil menangkap pelaku aslinya.
Jungyun yang dibebaskan tentu penasaran mengapa polisi itu serius membantunya. 왜 날 도와주냐? 그러니까 뭘 하셨는지 아십니까? 네 눈으로 말했잖아. Ya, inilah alasan Jungyun menjadi polisi dan serius menangani setiap kasus walaupun sepele. Tapi tujuannya menceritakan itu karena mata Seon juga berbicara seolah-olah minta tolong kepadanya. Jadi, ia berusaha percaya kepada Seon. Namun tiba-tiba tim forensik mengirim laporan baru terkait foto bocah itu. Paginya, ayahnya tiba-tiba nelpon hanya untuk mengingatkan kalau mereka tetap harus bertemu meskipun rencana sebelumnya gagal. Alhasil, karena teringat cerita Jungyun semalam, Seon memakai jam tangan GPS itu. Siapa tahu ia membutuhkannya. Di lain sisi, Jungyun menjelaskan ke kepala polisi bukti bahwa kasus sekarang tuh terkait dengan kasus Tong Biru di tahun 99. Tapi karena waktu penyelidikannya sudah terlambat, Pak Kepala gak mau tahu. Pokoknya mereka harus menangkap tersangka dalam 1 minggu ini. Karena itu, Jungyun menghubungi Seon ingin bertanya terkait perkembangan forensik. Namun Seon yang buru-buru keluar gak mengangkatnya. Sampai-sampai gak sadar dengan si Choi yang bertamu di rumah Markona. Ya, hari ini Markona sangat senang karena ingin menjemput putranya di bandara. Hanya saja ia minta maaf karena harus cerita kebahagiaannya itu kepada si Choi. Namun 내 딸이 돌아온 것처럼 기쁜데 어서. ya, Choi sangat yakin kalau putrinya akan kembali kepadanya, di mana Seon diam-diam menyelipkan DNA Hyunjo ke setiap barang korban. Choi sendiri ke kantor polisi mengantar laundry, namun diam-diam menaruh paket khusus buat tim Jungyun. Di lain sisi, Jungyun terpaksa menemui Jinwo karena kasus Tong Biru masuk dalam wilayah penyelidikan Jinwo. Intinya, Jungyun mengajaknya bekerja sama dalam menangkap pelaku. Namun Jinwo malah menolak sebelum Jungyun menemukan bukti kuat. Lagian, kepala polisinya akan marah jika mengajukan penyelidikan atas kasus itu tanpa adanya bukti. Nah, sekembalinya ke kantor, mereka terkejut karena paket aneh yang berisi sebuah flash disk. Dan saat membukanya, itu adalah video ketika Seon menyeret sesuatu. Untungnya tubuh Yungjung gak kelihatan, tapi itu tetap membuat mereka curiga. Namun tiba-tiba mereka mendapat kabar kalau tempat otopsi kasus yang mereka tangani tiba-tiba ditutup. Ya, kepala forensik yang tahu kalau Seon memanipulasi hasil forensik menjadikan itu alasan untuk menyingkirkan Seon. Bahkan tim internal dikerahkan untuk menyita semua barang di labnya. Dan Ibu Minho yang ada di sana tentu menuduh Seon sebagai pembunuh putranya. Tapi 오 선생한테 그런 일이 생긴 건 안타깝지만 애꿎은 사람 탓 그만하시. ya, Seon tentu gak membiarkan dirinya dituduh, bahkan gak mengakui kesalahannya. Gak berapa lama Jungyun datang menjelaskan semua kecurigaannya karena setiap kasus berhubungan dengan Seon, termasuk rekaman yang didapatkannya hari ini. Seon sih gak mau menjelaskan apapun sehingga 근데 이제 모르겠습니다. 과장님 믿어도 될지. ya, Jungyun ingin Seon jujur dan minta tolong kepadanya. Tapi kan Seon gak mau yang lain terlibat karena ia ingin menyelesaikannya sendiri. Bahkan kali ini ia meminta Jungyun gak menemuinya lagi. 범인 잘 잡으시고 다시는 보지 맙시다. Tapi gak disangka, ia yang biasanya pergi dengan wajah datar seketika berubah sedih setelah mengucapkan perpisahan kepada Jungyun tadi. Nah, di masa lalu setiap ada kesempatan, Yunso pasti selalu diam-diam ke kamar Seon untuk mengajaknya bermain. Namun suatu hari, ayahnya yang memergokinya langsung marah, membuat Seon mulai sedikit ngerti arti kesedihan, sama seperti sekarang, karena ayahnya ia lagi-lagi harus berpisah dari orang yang berarti baginya. Pokoknya hidup Seon tuh benar-benar hancur berantakan akibat psikopat jahanam itu. Di saat yang sama, mereka menelusuri jejak yang ada di video tersebut, membuat mereka terkejut karena menemukan banyak darah, termasuk pangkuronium. Artinya, mau gak mau, mereka harus menjadikan Seon sebagai tersangka. Sedangkan Seon harus bergegas setelah menerima kabar kalau ibu angkatnya kritis. Sementara Choi lagi-lagi membawa ember biru ke kosan Seon, entah apa isi dan tujuannya. Nah, meskipun hampir ditinggalkan nyawa, ibu angkatnya berhasil diselamatkan, membuat Seon hanya bisa menggenggam tangannya sambil mengingat masa lalu ketika sang ibu memberikan pisau bedak itu. 상처 입은 사람들을 많이 살려줘야 한다.
Yah, berkat ibu angkatnya inilah Seon yang dulunya antisosial jadi semangat melanjutkan hidup hingga berhasil menjadi dokter forensik. Paginya, polisi yang tahu keberadaan Seon segera bergegas ke rumah sakit. Sementara Seon yang merapikan kasur ibunya malah nggak sengaja menemukan buku masa kecilnya. Atau dengan kata lain, psikopat itu sempat muncul dan itulah yang menyebabkan ibunya kritis kemarin. Jadinya Seon yang marah memutuskan untuk membunuh psikopat itu. Untungnya ia lebih dulu keluar sebelum polisinya datang, membuat polisi gagal menangkapnya. Nah, Seon pun masuk ke toko es krim, lalu dengan sengaja menatap CCTV sambil menyembunyikan buku itu di sana, seolah-olah ingin polisi menemukan buku tersebut. Beralih ke rumah sakit, di mana perawat menjelaskan bagaimana Seon membawa ibu angkatnya untuk dirawat di sana 5 tahun lalu. Dan karena itu, mereka pun membagi tugas. Jungyun dan Burhan mencari tahu identitas Seon, sedangkan Udin Bejo ditugaskan menggeledah kosan Seon. Tapi sesampainya di sana, mereka muntah-muntah setelah menemukan kepala Minho di dalam tong biru itu. Yah, si Choi benar ingin menjadikan Seon tersangka, biar Seon gak ada pilihan selain ikut dengannya, membuat Seon terpaksa harus bersembunyi. Sementara Jungyun dan Burhan menemukan rumah Godosam di pinggir hutan itu, di mana jejak sepatu membuat Jungyun yakin kalau itu jejaknya si Choi sebagai satu-satunya orang di kota itu yang jalannya terseret. 위축이 쓸려 있어 신발 문양이 찍히지 않았다. Masalahnya sekarang, Seon ke tempat laundry ayahnya bukan untuk balikan, tapi untuk membunuhnya. Sayangnya, psikopat ini terlalu kuat, membuat Seon gak berdaya, apalagi si Choi menyuntikkannya pelemas otot. 집에 온 걸 환영해, 내 딸. Nah, psikopat pun menyekap Seon di dalam truk boxnya itu. Setelahnya, ia kembali ke tempat laundry untuk membuat seolah-olah ia hampir dibunuh oleh Seon sebagai tersangka pembunuhan berantai. Karena itu, orang-orang pada gempar, termasuk si Markona yang segera menemani Choi yang dibawa ke rumah sakit. Sementara mereka yang memeriksa laundry menemukan banyak alat yang menguatkan dugaan kalau Seon tersangkanya. Hanya saja Jungyun menemukan sandal si Choi yang alasnya sama persis dengan jejak yang ada di rumah pinggir hutan itu. Besoknya mereka berhasil menemukan identitas masa lalu Seon yang kehidupannya gak pernah tercatat sampai dia masuk ke sebuah panti asuhan dan dirawat oleh ibu angkatnya. Dan karena semua bukti, Jongso pun menugaskan mereka untuk segera menangkap Seon. Namun Jungyun menunjukkan jejak sepatu di rumah Godosam yang sama persis dengan milik si Choi. Ya, Jungyun juga ingin menetapkan si Choi sebagai tersangka. Awalnya mereka nggak ada yang percaya, namun Udin berhasil melacak banyak panggilan di ponsel Seon yang lokasinya berada di sekitar laundry. Sialnya, Pak Kepala tiba-tiba membawa tim Jinwo sambil menjelaskan kalau kasus itu telah dilimpahkan ke tim Jinwo akibat mereka terlalu lambat menanganinya, membuat mereka nggak bisa apa-apa. Beralih ke pinggir sungai, tempat di mana si Choi memarkir truknya, di mana Seon yang ditugaskan menjaga Seon membuang semua barang-barang Seon kecuali jam tangan yang ingin dipakainya sendiri. Sementara Jungyun bersikeras menjadikan Choi sebagai tersangka, namun Jinwo malah salah paham menuduh Jungyun sudah tidak objektif sebagai polisi, dan karena itu ia menyuruh Jungyun keluar dari tim penyelidikan. Bukannya nyerah, Jungyun malah merampas sebagian berkas kasus lalu kabur entah mau kemana. Di saat yang sama, psikopat ini malah santai di rumah sakit menerima perhatian dari Ija dan Markona sambil sedikit berbohong bagaimana menyeramkannya Seon yang ingin membunuhnya. Nah, sesampainya di tempat yang aman, Jungyun pun memeriksa berkas masa lalu Seon sehingga ia bergegas menemui dokter yang dulu menangani Seon. Sehingga dokter pun cerita tentang biarawati yang membawa Seon kepadanya karena Seon selalu menangkap hewan, membelah dan merusak isi perutnya. 뱃속에 말랑말랑한 게 뭐가 있는지 궁금해서. Yah, Seon sudah mengidap sosiopat yang parah, tapi berkat ibu angkatnya yang menyayanginya dengan tulus, Seon perlahan-lahan membaik meskipun gak seperti anak normal lainnya. 해서라도 어머니와의 약속을 지키려고 했던 앤데 그런 애가 저질렀겠습니까? Yah, semua itu terjadi karena ulah ayah psikopatnya, di mana hal yang sama terjadi kepada Seon. Dan pastinya Seon gak ingin Seon mengalami hal yang sama sepertinya. Teringat saat dulu bagaimana Yunso selalu mengajaknya bermain hingga ia sempat lupa dengan apa yang diajarkan ayahnya.
Makanya sekarang ia meminta Seun melepaskan ikatannya, berjanji akan memberikan kehidupan yang lebih baik. Namun Seun yang terlanjur percaya kepada ayahnya hanya memberi makan lalu menutup tempat itu rapat-rapat. Beralih ke kepolisian, di mana Jinwoo melakukan konferensi pers terkait Seon yang jadi tersangka utama atas kasus pembunuhan berantai itu. Bahkan ada hadiah 50 juta bagi orang yang menemukannya. Berita itu tentu membuat Choi senang karena Seon pasti nggak punya pilihan lagi selain ikut dengannya. Tapi anehnya, ia malah memesan 2 tiket kapal ilegal, yang artinya sejak awal psikopat ini nggak berniat mengajak Seon. Malam pun tiba, Seon yang terbangun, bingung mengapa boxnya terbuka, sehingga ia segera keluar. Tapi nyatanya si ayah menunggu di sana, menyuruh Seon melepas ikatan kakaknya. Ia pun mengajak Seon makan bersama, layaknya keluarga, sambil menunjukkan berita kalau Seon tuh nggak punya tempat untuk kembali. Nah, karena gasnya habis, ia pun menyuruh Seon ambil gas baru, padahal ia hanya ingin menjelaskan kepada Seon kalau mereka tuh akan pergi berdua. 쟤는 저는 후딱 해치하고 내일 나랑 배 Tentu saja Seon semakin marah, langsung menyerangnya, tapi psikopat langsung menahannya. Bahkan dengan kejinya memotong 3 jari Seon biar tidak melawan lagi. Nah, di masa lalu, seperti biasa setelah melakukan pembunuhan, psikopat ini menyuruh Seon membersihkan bekas darah di mobil. Tapi ketika Seon masuk ke kamar untuk mengambil sikat dan semacamnya, ia sangat bahagia melihat kado ulta berupa seragam sekolah yang diberikan oleh Yunso. Saking bahagianya, ia memakai seragam itu menari di luar, di mana Yunso yang sembunyi sejak tadi ingin segera memberi kejutan. Namun ia malah penasaran dengan isi truk itu, sehingga ia yang masuk akhirnya tahu apa yang dilakukan ayahnya selama ini. Dan sekarang, meskipun tangannya terluka parah, Seon tetap ingin membebaskan Seun dari kebiadaban ayahnya. Di saat yang sama, Hyungju yang ternyata masih hidup segera ke kantor polisi. Selain karena itu satu-satunya tempat yang aman, ia juga ingin menceritakan kejadian sebenarnya. Kalau Seon hanya pura-pura membunuhnya untuk membebaskannya dari psikopat itu. Karena setelah ia dibacok, Seon mengobati lukanya. Hanya saja ia nggak tahu siapa yang menyerangnya pertama kali. Alhasil, Burhan pun melaporkan itu kepada Jungyun, membuat Jungyun panik karena Seon yang menghilang pasti dalam bahaya. 선배님, 저 좀 도와주세요. Karena itu, Burhan menjelaskan kesaksian Yunjo kepada Jinwoo dan Pak Kepala. Setidaknya mereka menggeledah laundry si Choi, tapi Pak Kepala malah mengeluarkan Burhan dari tim penyelidikan dan memindahkannya ke divisi lalu lintas. Bukannya kecewa, Burhan langsung setuju karena ia bebas membantu Jungyun di sana. Begitupun dengan Udin Bejo, gak peduli jika mereka dipecat. Mendengar itu, Jungyun tentu sedih tapi lega. Ternyata anak buah yang dulu membencinya malah berbalik membantunya. Alhasil, mereka pun memeriksa laundry si Choi, tapi baru mengambil data sidik jari di kamar belakang, si Choi malah datang. Untungnya, Udin yang berjaga di luar segera mengalihkan perhatian si Choi, sehingga mereka dapat kabur sebelum ketahuan. Meskipun begitu, sebagai psikopat, Choi tentu sadar dengan kelakuan mereka. Sementara Seon masih berusaha membujuk Seun untuk melepas ikatannya. Namun Seun menolak karena ia hanya diperintahkan untuk mengobati luka Seon. Tapi melihat jam itu terjatuh, Seon pun berpesan agar Seun mengisi daya baterai jam tersebut. Siapa tahu Seun dalam bahaya, jam itu dapat digunakan untuk meminta pertolongan. Beralih ke Udin dan Bejo yang akhirnya berhasil mendeteksi mobil yang selalu disewa si Choi. Sehingga dengan bantuan Burhan yang bertugas di Polantas, Jungyun pun bisa tahu ke arah mana si Choi pergi. Masalahnya si Choi sudah sampai di sana untuk menjemput Seon, namun 아빠, 나 너무 아파. untungnya Jungyun menemukan truk tersebut, segera mengikutinya sambil meminta Burhan untuk memastikan apakah itu truknya. Sementara Seon meminta Seun mencatat obat yang harus dibelinya. Ya, psikopat ini terpaksa berjalan ke arah apotik sesuai permintaan Seon, sehingga saat sampai, Seun pun keluar membeli obatnya. Di saat yang sama, Burhan dan lainnya membenarkan kalau itulah truknya, meminta Jungyun gak bertindak sendiri dan menunggu mereka. Gak berapa lama, Seun kembali dengan tangan kosong karena obat yang dimaksud harus dengan resep dokter.
Jadinya psikopat terpaksa membawa Seon ke apotek juga. Padahal itulah tujuan Seon, di mana saat psikopat sibuk membayar obat, ia diam-diam mengambil semprot serangga sehingga Seon pun segera menarik Seun pergi. Sayangnya Seun malah gak mau meninggalkan ayahnya. Jadinya psikopat yang bangkit menghajar Seon habis-habisan. Melihat itu, Jungyun segera menolong, tapi bukannya menangkap psikopat terlebih dahulu, ia malah mengkhawatirkan Seon. Alhasil, ya gak hanya sekali, psikopat menusuknya sampai 2 kali, lalu menarik Seon pergi dari sana. Tentu saja Jungyun gak melepasnya, meskipun nyawanya sekarat. Beruntung polisi yang lewat menghentikannya, tapi psikopat gak habis akal, menjadikan Seun sebagai sandera, sehingga ia pun dapat pergi dengan aman. Sementara Seon akhirnya menangis sambil berusaha menyelamatkan Jungyun. 내가 못 믿겠다고 말했던 거 미안해요. Nah, kembali ke saat Yunso menemukan darah di truk itu dan ayahnya malah memergokinya. Tentu saja itu membuatnya ketakutan. Ternyata ayahnya yang dianggapnya baik adalah seorang psikopat. Yang pasti, Seon segera menutup telinganya, takut kejadian yang sama terjadi pada ibunya. Kembali ke sekarang, Jungyun dan Seon dilarikan ke rumah sakit, membuat mereka panik karena dokter gak dapat memastikan keselamatan Jungyun. Gak berapa lama anggota Jinwo yang tahu kalau pelakunya lepas lagi malah menyalahkan tim mereka, sehingga 뭐랬길래 상황을 ya benar sih, andaikan tim Jinwo gak merecoki penyelidikan, mereka pasti sudah menangkap pelakunya. Menunjukkan video CCTV bagaimana si Choi menusuk Jungyun, membuat tim Jinwo akhirnya terdiam. Beralih ke psikopat yang membatalkan keberangkatan karena ia hanya ingin pergi bersama Seon. Dan Seun yang gak tahu niat busuk ayahnya malah merasa bersalah, mengira karena dirinya yang teledor tadi mereka gagal berangkat. 이거 보세요. 이것도 언니가 막 잡아 끌어서 이렇게. Sementara kepolisian akhirnya mengerahkan semua yang mereka mampu untuk menangkap si Choi. Paginya, psikopat yang sembunyi di suatu tempat menghukum Seun dengan kejihnya. Bahkan Seun gak dibiarkan tertidur. Sementara tim Jinwo akhirnya menemukan CCTV ketika Seon dengan sengaja menyembunyikan sebuah buku di toko es krim. Sehingga Jinwo pun segera ke sana dan menemukannya. Seon sendiri memimpikan masa lalunya ketika Junso mengajaknya kabur dari sana. Tapi suara ayah yang memanggil malah membuat Seon berhenti. Ya, ia yang bangun langsung bertanya keadaan Jungyun. Di saat yang sama mereka sampai di rumah ibu kandung Seon, tapi gak ada yang aneh di sana, di mana tetangga memberikan alamat teman ibu Seon yang mungkin tahu sesuatu. Nah, setelah tahu kalau Jinwo selamat, Seon pun sangat lega. Dan gak berapa lama Jinwo datang menunjukkan buku tersebut, meminta Seon jujur atas semuanya. Beralih ke mereka yang akhirnya menemukan orang itu, menunjukkan foto si Choi yang dianggap sebagai godosam. Namun 어우 얘 아니야 윤조균 나쁜 새끼 이름은 까먹지도 않네 ya, rupanya nama asli psikopat itu adalah Yeon Jok-kyung yang merupakan suami siri Jang-mi. Tapi karena menderita hidup bersamanya, Jang-mi pun selingkuh dan menikahi pria bernama Go Do-sam biar lepas dari psikopat itu. Ya, biar ngerti, dari marganya dapat disimpulkan kalau Yeon Seun adalah anak Jang-mi dari psikopat itu, sedangkan Yunso adalah anak Jang-mi dari Go Do-sam. Sayangnya, malam saat kabur dari rumah, Jang-mi hanya bisa membawa Seon yang masih bayi, sedangkan Yunso yang masih balita tertinggal di rumah. Makanya Yunso mengira psikopat itu ayah kandungnya karena dibesarkan sejak balita. Apalagi psikopat itu nyamar sebagai Go Do-sam setelah membunuh Go Do-sam yang asli. Dan setelah tahu keberadaan Jang-mi, ia pun segera membunuhnya seperti apa yang dijelaskan sebelumnya. Dan sekarang Udin akhirnya mengkonfirmasi identitas psikopat sebagai Yeon Jok-kyung. Seon sendiri setuju menjawab semua pertanyaan Jinwo asalkan Jinwo menuruti keinginannya. 기자회견을 열어주세요. Dengan begitu, mereka pun mengadakan konferensi pers di mana Seon muncul membongkar semua pembunuhan berantai yang dilakukan ayahnya, termasuk dirinya yang dijadikan asisten psikopat. Nah, melihat kesaksian Seon, psikopat ini beneran marah, berbeda dengan Seun yang mulai sedikit ngerti, tapi itu membuatnya sangat takut, apalagi psikopat menatapnya dengan tajam.
Di lain sisi, mereka sangat lega setelah melihat Jungyun baik-baik saja, di mana Jungyun menceritakan detail kejadian malam itu, yang intinya kesaksian Seon benar adanya meskipun gak masuk di akal, termasuk bocah bernama Seun yang dijadikan asisten psikopat, membuat mereka benar-benar gak habis pikir ternyata ada setan yang berwujud manusia seperti itu. Sementara Markona malah sedih karena sudah lama gak bertemu si Choi. Namun melihat berita terbaru terkait Choi yang dijadikan tersangka, ia jelas terperangah dan akhirnya pingsan. Nah, sesuai rencana Seon, psikopat ini benar-benar ke rumah sakit dengan wujud penyamaran, di mana Seon meminta Jinwoo agar tidak memperketat penjagaan di sekitarnya biar psikopat itu terpancing. Sementara Seon mulai kepikiran dengan kata-kata Seon, termasuk jam tangan yang dapat memanggil orang yang dibutuhkan. Nah, Seon pun menunjukkan buku itu kepada Jungyun sambil menjelaskan kalau jam GPS itu ada di tangan bocah tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa buku itu mengisahkan kebahagiaannya bersama Yunso, satu-satunya orang yang mengajarkan banyak hal dikala ia gak ngerti apa-apa selain membersihkan darah, dan kebahagiaan itu perlahan-lahan membuatnya mulai benci untuk pergi bersama ayahnya. Intinya, Seon ingin Jungyun mengerti kalau meskipun dirinya menjalani hidup yang kelam, tapi ia cukup beruntung karena punya ibu, kakak, dan ibu angkat yang mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Berbeda dengan bocah malang itu yang gak punya siapa-siapa di sisinya selain ayah psikopat itu. 이번엔 절대 혼자 해결하려고 하지 마세요. Tapi siapa sangka kebaikan Seon membuahkan hasil, di mana Seun berusaha mengisi baterai jam tersebut. Nah, psikopat yang nyamar sebagai dokter dengan sengaja menunggu Seon di luar, lalu mengarahkannya ke tangga darurat hanya untuk mengajak Seon pergi bersama. Kalau tidak, ia akan membunuh bocah itu. Alhasil, Seon pun setuju ikut, tapi 무슨 일이세요? untung polisi memeriksa sehingga Seon gak jadi pergi. Masalahnya, psikopat yang turun gak sengaja tabrakan dengan si Wawan, sehingga Wawan yang tahu kalau itu psikopatnya diam-diam mengikutinya biar ia dapat berita eksklusif. Nah, sadar sedang diikuti, Choi pun singgah di pom bensin gak jauh dari tempatnya menyimpan truknya, hanya untuk memastikan kalau wartawan itu tidak mengikutinya. Secara kebetulan, Seun yang habis beli makan lewat dekat mobilnya, sehingga Wawan yang tahu kalau dialah bocah yang bersama psikopat segera mengikuti. Seon sendiri sangat gelisah, takut jika psikopat itu benar-benar membunuh Seun, membuatnya teringat masa lalu ketika Junso menariknya kabur bersama. Tapi ia malah singgah karena terbiasa menuruti ayahnya. Jadinya psikopat pun mendorong Yunso hingga palanya terbentur di batu, membuat Seon seketika sedih. Makanya sekarang ia nggak mau hal yang sama terjadi kepada bocah itu. Masalahnya, si Wawan dengan beraninya memergoki si bocah gak sadar dengan psikopat yang mengincarnya dari belakang. Nah, di masa lalu, psikopat pun mengajak Seon pulang, namun Yunso yang masih hidup gak membiarkannya pergi. Dan karena gak mau si ayah melukai Yunso lagi, Seon pun ngancam akan melompat. Hal itu tentu membuat psikopat sangat terkejut, sehingga Yunso memanfaatkan kesempatan itu untuk menggigit dan mendorongnya. Kembali ke sekarang, Seon meminta Jungyun bergerak cepat agar bocah itu tidak dibunuh. Namun tiba-tiba Jungyun mendapat kabar kalau kepala polisi mengadakan rapat darurat. Sementara psikopat mengajak si bocah ke tempat persembunyian baru bersama truknya. Nah, Pak Kepala yang hanya incar karir ini ingin kasusnya cepat selesai dengan menangkap Seon, sedangkan si Choi akan ditangkap belakangan. Namun, 그럼 저희는 범인이 아닌 사람을 기소하게 되는 건가? ya, Jungyun tentu gak membiarkan polisi menangkap orang tidak bersalah, di mana yang lain pun mendukung Jungyun, termasuk Jinwoo, membuat Pak Kepala gak bisa apa-apa. Terpaksa setuju asalkan kasusnya cepat selesai, dan yang terpenting Jungyun tetap harus menjalani hukuman setelah semuanya selesai. Jungyun mah gak peduli soal itu karena sekarang ia sangat lega melihat rekan-rekannya sedang berproses menjadi polisi yang benar, bukan hanya sekedar menyelesaikan tugas demi karir dan jabatan. Beralih ke Seon yang mengingat lanjutan masa lalunya
di mana saat itu sebuah mobil melintas sehingga Yunso teriak minta tolong. Namun, 다른 사람들한테 들킨다는데. ya sesuai apa yang diajarkan psikopat itu, Seon gak mau Yunso ketahuan telah membunuh. Masalahnya sekarang psikopat yang kesal kepada Seun semakin menyalahkannya dan entah apa yang dilakukannya. Ia membawa seragam Seun yang penuh darah lalu mengirimkannya ke kantor polisi. Tentu saja itu membuat mereka terkejut, di mana Jung Yun segera menunjukkan fotonya kepada Seon. Yang pasti Seon sangat sedih menganggap psikopat itu benar-benar telah membunuh Seun. Alhasil yang gak ada pilihan selain menyelesaikannya sendiri, memohon agar Jung Yun membantunya. Tapi tentu saja Jung Yun gak setuju, berjanji akan segera menemukan Seun apapun yang terjadi. Nah, kembali ke masa itu, Seon berusaha membawa kakaknya ke pemukiman penduduk. Tapi ia gak sadar kalau Yunso sudah kehilangan banyak darah. Dan karena sudah gak sanggup, Yunso pun minta istirahat sambil minta maaf karena gak bisa menepati janjinya untuk pergi sekolah bersama Seon. Ya, Yunso akhirnya mengembuskan nafas terakhir, membuat Seon terpaku. Sama seperti sekarang, ia gak ingin psikopat itu menelan banyak korban lagi. Secara kebetulan, psikopat mengirim karangan bunga dengan sebuah pesan rahasia. Kambingnya, psikopat ini malah membawa tong biru yang berisi bocah itu ke tengah hutan. Sementara Seon pura-pura memecahkan kaca sehingga saat polisi masuk, ia langsung mengancamnya. Dengan begitu, ia pun dapat kabur dari sana. Tapi sebelum keluar, ia mengambil perlengkapan bedah lengkap dengan obat keras. Di saat yang sama, tim Jung Yun berhasil mengikuti jejak Seun, di mana pemilik warung itu menjelaskan kalau bocah tersebut memang membeli roti semalam. Dan setelah menelusuri area sekitar, mereka pun menemukan tempat di mana si Wawan sudah diikat dalam kondisi tewas. Psikopat sendiri menemui pemilik kapal. Sayangnya, tiket ilegal sisa 1 membuat psikopat ini murka, langsung membunuhnya. Bukti kalau meskipun jahat, ia akan melakukan apapun asalkan dapat hidup bersama putrinya. Nah, kaburnya Seon membuat Jinwoo pusing, apalagi mendengar kabar dari Jung Yun terkait mayat si Wawan. Karena itu, mereka pun bergegas mencari psikopat dan bocah tersebut. Untungnya, si bocah masih hidup, meskipun gak bisa apa-apa di dalam tong biru yang disimpan di tengah hutan. Nah, lanjutan dari masa lalu, Seon pun dengan sedihnya mengubur Yunso di sana, seperti apa yang diajarkan Yunso sebelumnya. Dan sesuai kisah perjalanannya, ia pun sampai ke panti asuhan, bertemu ibu angkat dan menjadi dokter forensik seperti sekarang. Nah, berkat kerjasama yang baik, polisi pun berhasil menemukan truk itu di pinggir pantai, sekaligus menemukan semua bukti kejahatan psikopat. Tapi masalahnya, Seon menemui ayahnya sesuai lokasi yang diberikan di karangan bunga itu. Tepatnya di tempat mereka mengubur jasad ibu Seon dulu. Seun sendiri teringat dengan kata-kata Seon sehingga ia pun mencoba menyalakan jam tangannya. Di saat yang sama, psikopat mengajak putrinya segera pergi naik kapal untuk memulai hidup yang baru. Menjelaskan kalau yang tulus mencintai Seon hanyalah dirinya sebagai seorang ayah. Gak berapa lama, Seon pun berhasil mengirim pesan SOS sehingga Jung Yun yang melihatnya segera meminta Jinwoo mencari keberadaan psikopat karena ia harus segera menolong Seun. Seon sendiri memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, berharap itu membuat ayahnya tobat. Tentu saja psikopat ini panik karena biar bagaimanapun ia nggak mau pisah dengan putrinya. Di saat yang sama, tim Jung Yun berhasil menemukan Seun. Untungnya Seun masih hidup. Sementara psikopat berusaha menyelamatkan anaknya, padahal bunuh diri itu hanyalah tipuan. Seketika psikopat gak dapat berdiri karena suntikan itu adalah pelemas otot dosis tinggi. Yang pasti Seon akan mengakhiri semuanya di sana, memutilasinya seperti apa yang psikopat ajarkan kepadanya dulu. Beruntung Jinwoo sampai tepat waktu meminta Seon menghentikan itu. Ya, mendengar Seun masih hidup, ia yang lega akhirnya gak jadi membunuh ayahnya. Toh ia juga ngerti kalau yang paling membuat psikopat ini menderita adalah melihatnya hidup menjadi manusia normal bersama yang lain.
Dengan begitu, ia pun menyerahkan diri dan psikopat itu pun ditangkap. Nah, penangkapan tersebut seketika viral dan gokilnya si Markona masih saja menyalahkan Seon saking kuatnya manipulasi otak psikopat itu. Tapi tenang aja, berkat tim Jung-yun, Seon pun dibebaskan karena nggak melakukan kejahatan apapun kecuali pemalsuan hasil forensik yang hukumannya tuh ditentukan oleh kepala forensik gak jelas itu. Alhasil, Seon pun dapat menikmati matahari pagi layaknya manusia normal seperti apa yang selalu diharapkan ibu angkatnya. Singkatnya, karena pelanggaran sebelumnya, Jung-yun dipindahkan ke tim lapangan, tapi ia nggak masalah karena dengan begitu ia dapat menangkap si Young-joo yang masih saja mesum kepada setiap wanita, membuat mereka senang berharap Jung-yun kembali menjadi ketua timnya. Sementara Seun akhirnya dapat bersekolah seperti anak normal lainnya, bahkan dia tumbuh sebagai anak yang cerdas dan ceria. Yang pasti itu berkat Seon dan Jung-yun yang setia membimbing dan menemaninya layaknya keluarga. Sedangkan psikopat senang melihat putrinya datang menjenguk, padahal itu hanya hayalannya, karena ujung dari setan berwujud manusia seperti ini hanyalah menjadi orang gila. Seon sendiri kembali ke makam Yunso untuk pertama kalinya, minta maaf karena baru bisa datang sekarang setelah mewujudkan semua janji Seon dulu. Berterima kasih karena berkat Yunso ia bisa tersenyum seperti sekarang dan tamat. Ya, drama yang mengharukan meskipun terkesan brutal. Intinya, drama ini mengajarkan kalau kelamnya masa lalu bukanlah alasan untuk menyerah, tapi alasan untuk bangkit dan bersinar lebih terang. Karena hidup bukan tentang menghapus masa lalu, namun belajar berdamai dengannya. Sekian dari saya dan terima kasih.